Hey guys, welcome to Daily Screen. Miss Marvel episode 3 memberikan jawaban yang mencengangkan kepada kita para fans dari Marvel Cinematic Universe, terutama untuk karakter Captain Marvel, Kree, dan juga Miss Marvel itu sendiri. Karena apa? Setelah kontroversial perubahan dari kekuatan Miss Marvel di versi live action, ternyata di episode 3 dari Miss Marvel juga memberikan perubahan yang luar biasa untuk asal-usul mendasar dari seorang Kamala Khan. Di scene pembuka dari episode 3 Miss Marvel, kita langsung dijelaskan secara gamblang bagaimana asal-usul dari nenek buyut dari Kamala Khan dan juga Najwa, ibu dari Kamran ini guys. Meskipun terlalu dini bagi kita menyimpulkan, sejauh ini kita tahu kalau Kamala Khan dan juga yang lainnya bukanlah dari ras Inhuman, melainkan dari ras Jin yang merupakan bangsa dari dimensi lain. Yang membuat kita penasaran adalah bagaimana ceritanya ras Jin ini bisa terjebak di bumi. Apakah ada beberapa kekuatan yang memancing mereka untuk terjebak ke dimensi bumi? Tapi justru lewat adegan flashback ini kita hanya dijelaskan bagaimana kerasnya usaha Aisyah, Najwa, dan juga teman-temannya ini berjuang untuk mencari dua gelang untuk bisa membuka alam dimensi mereka yang disebut dengan dimensi Noor. Setelah menyaksikan episode 3 dari Miss Marvel ini, memang kalau kita mau bandingkan dengan cerita dalam komiknya ada banyak sekali perubahan. Bahkan asal-usul dari ras Jin sendiri sedikit berubah di versi live action ini guys. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, asal-usul dari Jin ini sendiri memang berasal dari komik Clandestine. Cerita-cerita dari komik Clandestine pun memang kita akui tidak terlalu populer di kalangan pecinta komik-komik Marvel, bahkan memang pada masanya kalah dengan cerita-cerita dari X-Men. Bahkan Clandestine ini sangat sedikit sekali bersinggungan dengan superhero ataupun karakter Marvel komik kebanyakan. Nama Clandestine sendiri kalau di dalam komiknya adalah sebutan untuk keturunan dari seorang Adam of Destiny bersama dengan Jin Elalith. Karakter dari Adam of Destiny ini sudah hidup sekitar 1100 tahunan, dan ketika dia berusia 16 tahun, dia ini sempat mengalami kecelakaan yang sangat fatal. Ketika Adam terbaring dan hampir saja meninggal, dia ini tiba-tiba mendapatkan penglihatan tentang seorang wanita yang sangat cantik yang sedang memanggilnya. Bertahun-tahun kemudian diceritakan kalau Adam ini melakukan pertempuran perang salib, dan Adam ini sendiri ditugaskan untuk melawan dan juga membunuh penyihir jahat yang bernama Suzana bin Rabah. Disinilah titik yang menariknya guys. Suzana ini ternyata memiliki kekuatan mistik dari permata mistik yang ia gunakan dan bisa membunuh siapa saja sesuai dengan keinginannya. Namun ternyata ketika Suzana ini berhadapan dengan Adam, ternyata permata mistik tersebut menolak untuk membunuh Adam itu guys. Selama pertarungan perang salib tersebut, tiba-tiba permata yang digunakan oleh Suzana tersebut pecah kemana-mana, dan akhirnya dari pecahan tersebut muncul wanita yang sangat cantik yang pernah Adam melihat ketika ia masih berusia 16 tahun dulu. Dan wanita cantik tersebut memperkenalkan dirinya kalau dia adalah bangsa dari ras Jin yang bernama Elalith. Setelah menghancurkan Suzana, sang pemiliknya sebelumnya, kemudian Elalith ini memberikan kekuatan dan juga keabadian kepada Adam of Destiny. Kemudian keduanya menjalin hubungan yang sangat serius dan tiba-tiba mereka menikah dan mendapatkan keturunan dari Adam of Destiny yang disebut dengan Clandestine. Karena ibu mereka ini adalah Jin dan bahkan ayahnya memiliki kekuatan keabadian, maka jelas anak-anak mereka pun memiliki umur yang sangat panjang dan cenderung abadi. Nah, itu tadi secara singkat asal-usul dari Clandestine dan juga hubungannya dengan Miss Marvel. Sekarang mari kita kembali lagi ke episode 3 dari Miss Marvel. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Najwa, ibu dari Kamran, tampaknya asal-usul dari Clandestine di versi live action pun sedikit dirubah dan tidak mirip seperti dalam komiknya. Kemunculan dari ras Jin ini sendiri mirip-mirip seperti kemunculan dari Thor, Loki, dan juga Eternals yang masuk MCU guys. Nasib mereka pun cukup sama, bagaimana mereka ini adalah ras dari alam ataupun planet lain, dan kehadiran mereka yang cukup lama di bumi menyebabkan mereka seperti makhluk mitologi ataupun sejarah di bumi itu sendiri. Dan ternyata bangsa Jin ini juga ternyata sudah menjadi mitos di Marvel Cinematic Universe selama ini. Kalau kita cari satu persatu, memang banyak perubahan-perubahan yang terjadi terkait dengan Clandestine ini. Salah satunya itu dimensi Noor ini tidak ada di dalam komiknya guys. Tapi memang di versi live action ternyata dibuat seolah-olah ada, dan kita masih benar-benar penasaran untuk melihat episode 4 hingga akhir dari Miss Marvel. Apakah nanti ada keterikatannya juga dengan Kree ataupun Captain Marvel? Terlepas setuju ataupun tidaknya kalian dengan perubahan asal-usul dari Clandestine di versi live action dan juga komiknya, tapi secara keseluruhan mengubah asal dari Clandestine menjadi dari dimensi lain dan terikat dengan energi kosmik juga membuat Miss Marvel ini lebih sejalan dengan project-project MCU lainnya, dimana kita tahu sendiri kalau MCU fase 4 dan juga 5 kedepannya akan lebih mengeksplor dunia kosmik dan juga mistis.
Belum lagi kalau kita berbicara tentang asal-usul dasar dari seorang Miss Marvel, memang lebih cocok dia ini dijubah menjadi dari clandestine, mengingat bagaimana asal-usul dari Kamala Khan inilah dari Pakistan yang dulunya India, sedangkan India sendiri memang pernah dijajah oleh Inggris, dan kita tahu sendiri kalau jin ini memang benar-benar ada dalam budaya kita Islam dan kita yakini juga, karena Miss Marvel sendiri beragama Islam, maka akan sangat cocok mengangkat ras jin ini di dalam series dan juga versi live actionnya. Tinggal kita menyaksikan bagaimana epicnya nanti Marvel mengimprovisasi kekuatan dari Miss Marvel di versi live action jauh mendatang di project-project MCU lainnya. Merekap kembali penjelasan dari Najwa di awal dari episode 3 Miss Marvel, nenek buyut dari Aisyah ini ternyata adalah seorang jin dan mereka ini diasingkan dari dimensi lain 100 tahun yang lalu. Mereka ini sendiri memiliki kemampuan untuk memanipulasi energi yang disebut dengan nur. Tapi memang bangsa jin yang terjebak di bumi tidak bisa mengeksplor dan juga menggunakan kekuatan full mereka sampai mereka kembali ke dimensi mereka sendiri. Makanya kita sangat paham kenapa ibu dari kamar ini benar-benar pengen untuk balik ke dimensi nur, karena mereka ingin menggunakan kekuatan mereka lagi dan tentu kembali ke kampung halaman mereka. Dengan kejadian Kamala menggunakan gelang kosmik tersebut, akhirnya Najwa memiliki harapan lagi bahwa mereka bisa kembali ke dimensi nur lagi. Sesuai dengan penjelasan dari Najwa, ternyata Kamala Khan ini adalah ras dari jin yang lahir di bumi. Artinya meskipun memang Kamala Khan ini adalah ras dari jin, tapi karena dia lahir di bumi, jadi bumi ini adalah kampung halamannya, dan Kamala Khan satu-satunya bangsa jin yang bisa menggunakan kekuatan full di bumi, berbeda dengan bangsa jin yang lainnya karena memang Kamala Khan ini lahir secara murni di bumi itu sendiri. Itulah alasannya kenapa Najwa ini tidak bisa mengambil gelang dari Kamala Khan. Meskipun ia menggunakan gelang tersebut berhasil merebutnya dari Kamala Khan, tetap saja Kamala Khan lah satu-satunya orang yang bisa membuka dimensi lain tersebut karena Kamala Khan adalah ras jin murni yang lahir di bumi. Lewat episode 3 ini akhirnya kita tahu musuh utama dari Miss Marvel tentu saja dari ras jin yang cukup berbahaya untuk season pertama dari seorang Miss Marvel, guys. Masih di adegan flashback pada tahun 1942 ketika Aisyah dan juga teman-temannya sedang mencari gelang satunya lagi untuk bisa mereka pulang ke alam mereka, tiba-tiba datang tentara Inggris mengancam untuk meruntuhkan kuil tersebut. Tepat di antara mereka berdiri, kalau kita lihat dari atas, tiba-tiba di sini kita melihat ada lambang dari The Ten Rings yang berhubungan langsung dengan The Mandarin, yang berhubungan langsung juga dengan Shang-Chi The Legend of the Ten Rings. Ketika kita sadar ada lambang Ten Rings di dalam gua tersebut, kita menjadi bertanya-tanya, apa peran Wenwu di tahun 1942 ini? Apakah dia yang mencuri gelang satunya lagi yang tidak diketahui keberadaannya selama ini? Apakah gelang tersebut adalah cincin yang digunakan oleh Wenwu di film Shang-Chi? Dan itu masih menjadi pertanyaan sangat besar. Sesuai dengan yang sudah kita jelaskan sebelumnya, memang series Miss Marvel ini tampaknya berkaitan dengan post-credit scene dari Shang-Chi The Legend of the Ten Rings. Tepatnya di post-credit scene tersebut kita melihat ada Wong, ada Captain Marvel, ada Bruce Banner di sini sedang mencari tahu dari mana asal-usul dari gelang tersebut, dan tiba-tiba ada satu sinyal yang sedang menyala-nyala seolah-olah memanggil mereka, dan kita menduga itu adalah momen ketika Miss Marvel ataupun Kamala Khan sedang menggunakan gelang tersebut di acara AvengerCon, dan akhirnya membuat satu sinyal yang diketahui oleh bangsa jin lainnya, bahkan diketahui oleh Shang-Chi itu sendiri. Terlepas benar atau salahnya teori kita kalau gelang ataupun cincin yang digunakan Shang-Chi itu berhubungan dengan gelang yang digunakan Miss Marvel, setidaknya kita sangat yakin kalau benda kosmik ini dibuat oleh satu sumber yang masih sangat misterius sampai sekarang. Meskipun di episode 3 ini kita dijelaskan asal-usul dari Kamala Khan ini bukanlah Inhuman melainkan dari bangsa jin, tapi tetap kita masih yakin ada keterikatan dari bangsa Kree, Captain Marvel, dan juga Miss Marvel secara keseluruhan pada akhirnya nanti. Karena memang dari post-credit scene film Shang-Chi sendiri, kita melihat ada sosok Captain Marvel ataupun Carol Danvers yang juga meneliti gelang tersebut. Nah, bisa jadi keterikatan dari Miss Marvel, Shang-Chi nantinya akan terhubung dengan film The Marvels yang akan tayang di tahun 2023 mendatang. Maksud kita adalah jangan-jangan gelang yang digunakan ini adalah Nega Bands yang merupakan buatan dari bangsa Kree yang digunakan oleh Captain Marvel yang merupakan supreme leader dari bangsa Kree itu sendiri. Artinya kalau ini benar-benar buatan dari bangsa Kree, jelas ini adalah penghubung yang paling jelas antara Miss Marvel dan juga Captain Marvel di film The Marvel nantinya. Dan tentu ini juga bersangkutan dengan Inhuman itu sendiri. Juga di dalam komiknya, Nega Band ini juga persis seperti yang terjadi di Miss Marvel, di mana gelang tersebut juga bisa membawa seseorang ke dimensi lain dan ternyata juga diterapkan di Miss Marvel. Sejauh ini kita masih sangat yakin kalau Nega Band ini adalah buatan dari bangsa Kree.
Apalagi kalau kita mau mencocok logikan, jangan-jangan tangan yang kebiru-biruan tersebut bukanlah dari bangsa clandestine, melainkan itu adalah tangan dari bangsa Kree yang tewas akibat beberapa pertempuran, entah itu pertempuran dengan Wenwu, entah itu pertempuran dengan bangsa dari clandestine itu sendiri. Yang jelas ada yang aneh, kenapa hanya muncul tangan saja di adegan flashback ini, tidak memunculkan secara keseluruhan tubuh dari makhluk tersebut. Tentu nantinya akan terungkap entah itu di akhir episode Marvel, atau akan terungkap nantinya di film The Marvel pada tahun 2023 mendatang. Yang jelas kalau kita mengingat kalau Negaber ini bisa membuka sesuatu ke dimensi lain, jangan-jangan makhluk yang menggunakan Negaber ini secara tidak sengaja membuka dimensi lain di mana tempat clandestine berada dan membuat beberapa dari clandestine ini masuk ke dimensi bumi dan terjebak di bumi selama gelang tersebut hilang. Menjelang ke akhir dari Miss Marvel episode 3, kita melihat Najma, ibu dari Kamala ini meraih gelang dari kemalahan, dan secara cepat mereka berdua melihat ada kereta api yang sedang menuju ke arah mereka, dan di depan kereta kuno itu ternyata ada tulisan Karachi. Nah, Karachi ini kita duga kuat adalah tujuan utama dari kereta kencana ini, guys. Sebenarnya kata-kata Karachi ini sendiri sempat disinggung di episode 2 dari Miss Marvel, di mana di episode 2 tersebut kita mengetahui tentang asal-usul dari keluarga Khan dan hubungan mereka dengan Karachi dan bagaimana keluarga Muneba pindah ke Karachi setelah masa pemisahan antara India, Pakistan, dan yang lainnya setelah dijajah oleh Inggris di masa lalu. Nah, sejauh ini kita masih benar-benar penasaran ada apa di Karachi, apakah di sana ada suatu gerbang atau dimensi lain atau merupakan tempat berkumpulnya bangsa jin itu sendiri. Yang banyak membuat kita bertanya-tanya adalah di akhir dari episode 3 Miss Marvel, tiba-tiba nenek dari kemalahan menelpon kemalahan, dan nenek dari kemalahan ini tiba-tiba panik dan menyuruh kemalahan dan juga ibunya segera pulang ke Pakistan karena ternyata neneknya juga sudah melihat kereta kencana yang dilihat oleh Najma dan juga kemalahan ketika mereka sedang memegang gelang itu bersama-sama. Pertanyaan kita sekarang adalah kenapa neneknya juga bisa melihat kereta tersebut? Bukankah yang melihat kereta tersebut hanya orang yang memegang gelang tersebut saja? Atau jangan-jangan nenek dari kemalahan ini juga memiliki gelang satunya lagi? Dan tentu itu masih menjadi sangat misteri dan kita harus menantikan di episode keempatnya nanti, guys. Tapi kecurigaan kita terkait nenek dari kemalahan ini adalah kita tahu sendiri kalau Aisyah, nenek buyut dari kemalahan ini memiliki anak yaitu nenek dari kemalahan. Jangan-jangan gelang tersebut sudah diwariskan kepada nenek dari kemalahan dan juga sempat digunakan oleh neneknya tersebut. Artinya kekuatan nur dari nenek dari kemalahan ini sudah terbentuk meskipun ia tidak menggunakan gelang tersebut. Hingga akhirnya ketika momen kemalahan dan juga Najma sedang memegang gelang tersebut, secara otomatis neneknya juga melihat kereta kencana tersebut karena neneknya ini juga sempat berhubungan dengan gelang tersebut, guys. Sejauh ini kita masih benar-benar penasaran apa rahasia yang disimpan oleh nenek dari kemalahan dan juga bagaimana kekuatannya, dan kita benar-benar penasaran apakah Aisyah, nenek buyut dari kemalahan, berada di Karachi sesuai dengan tujuan kereta tersebut. Untuk mengetahui semua itu tentu kita harus menunggu di episode keempat dari Miss Marvel. Di luar pertarungan antara clandestine dan juga Miss Marvel memang tidak ada yang cukup berarti, hanya saja di sini ada beberapa detail-detail menarik di mana Bruno juga ternyata selama ini mempelajari buku-buku dari Dr. Selvig yang kita lihat di Thor. Tampaknya karakter Bruno ini akan menjadi sidekick bagi Miss Marvel dan dia akan menjadi penerus dari Dr. Eric Selvig yang terkenal sebagai bapaknya multiverse yang ada di bumi. Juga menjelang ke akhir-akhir dari Miss Marvel, Nakia akhirnya mengetahui kalau temannya tersebut ternyata memiliki kekuatan luar biasa dan juga orang yang viral selama ini. Oke guys, sejauh ini hanya itulah beberapa detail yang bisa kita ceritakan dan juga kita breakdown terkait dengan episode 3 dari Miss Marvel. Tentu kita semakin tidak sabar untuk menantikan episode 4 dari Miss Marvel ini, guys. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video kita sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.